Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, dan teman-teman semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 24 dan ayat 26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat refleksi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Injil Markus bab 8 ayat 36 sampai 37. Pada waktu kecil, kami sebagai anak-anak sering ditanya apa cita-citanya bila nanti sudah besar. Ada yang mengatakan ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi tukang insinyur, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi bintang film, ada yang ingin jadi penyanyi, dan banyak hal lainnya. Biasanya lalu diikuti dengan doa dari penanya. Semoga tercapai cita-citanya dan semoga sukses. Usia bertambah, ada yang tetap cita-citanya, ada yang berubah, dan ada yang tidak punya cita-cita lagi. Kehadiran televisi yang menghadirkan cerita, kemewahan, ketenaran, dan kesenangan mengubah lagi cita-cita menjadi ingin seperti kisah-kisah di dalam televisi. Orang berlomba-lomba mengejarnya, bahkan dengan berbagai cara untuk mencapainya. Situasi ini tergambarkan dalam lagu yang menceritakan seseorang bernama Bento. Rumah real estate, mobil banyak, harta melimpah. Wajah ganteng, banyak simpanan. Bisnis menjagal apa saja. Yang penting senang dan menang. Khotbah soal moral dan keadilan. Namun jago soal tipu, lobi dan upeti. Bila semua orang berlaku seperti itu, apa yang terjadi? Mulut berkata moral, keadilan, tetapi itu hanya klise, kamuflase untuk menutupi tipu-tipu seperti disebutkan dalam lagu itu. Timbul kekacauan pada akhirnya. Orang akan kehilangan kemanusiaannya. Perbuatannya tidak ada bedanya dengan binatang. Dan ini berarti kehilangan nyawanya. Bacaan hari ini mengingatkan kita apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Umumnya bila seseorang kehilangan sesuatu, maka orang itu akan berusaha mencari atau membeli dengan bayaran yang sepadan. Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ada dan mungkinkah? Inilah kabar baiknya. Yesus berkata, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Berarti perlu mengikuti Yesus, yaitu dengan menyangkal dirinya. Berarti pemikiran dan perbuatannya tidak semata-mata hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Memikul salibnya, berarti mau menerima tanggung jawab, melayani, berkorban dan mengikuti Yesus, tidak malu akan Yesus dan perkataannya. Sebelum makan, pergi dan tidur, biasanya saya berdoa dengan diawali membuat tanda salib. Namun saat ada di luar ruang publik, tidak pernah saya lakukan. Terbiasa hanya dengan menundukkan kepala saja. Hal itu berubah setelah membaca sebuah cerita. Suatu hari, seorang anak masuk ke sebuah rumah makan. Beberapa orang sudah ada di sana. Anak itu membeli makanan lalu duduk, membuat tanda salib, berdoa dan makan. Beberapa orang yang melihat itu, yang sebelumnya sudah memasukkan makanan ke mulut mereka, berhenti, menundukkan kepala dan sepertinya berdoa sebentar sebelum melanjutkan makanannya. Bahkan ada yang selesai makan, menghampiri anak itu, mengucapkan terima kasih telah mengingatkan untuk berdoa sebelum makan. Cerita ini dan bacaan ini membuatku tidak malu lagi membuat salib dan berdoa sebelum makan. Bagaimana dengan Anda? Maukah mengakui sebagai pengikut Yesus Kristus di hadapan orang-orang?
Marilah berdoa. Bapa, aku mau selamat. Aku mau mengakui putramu Yesus Kristus, memikul salib dan mengikutinya, mengandalkannya dalam segala hal, sebab dialah Tuhan dan pengantara aku. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.